Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gue. Ada beberapa informasi yang ingin gue bahas di video kali ini. Terima kasih bagi Sobat Football United yang sudah bergabung dan mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, aktifkan juga notifikasinya. Terima kasih banyak sebelumnya dan juga yang bergabung menjadi member ya. Fantastis. Salam hormat untuk Sobat Football United, sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezeki semuanya dan selalu lancar aktivitas positifnya. Dan juga Sobat Football United gue ingatkan yang tertarik untuk Just Tip bisa langsung ke akun Just Tip Instagram ya, justip_football united. Deadline akan sampai hari Kamis, tanggal 19 Juni jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Caranya bagaimana dan lain-lain ada di Instagram justip_football united. Jangan lupa follow Instagram gue juga di GUST_football united. Dan bagi Sobat Football United yang suka UFC, gue juga ada channel lain, Sobat UFC. Bisa ke sana, tonton videonya, subscribe channelnya. Terima kasih banyak supportnya. Oke, langsung aja ada informasi yang ingin gue bahas. Gue mulai dulu dari Sport Boom ya. Ini terkait dengan Kapten Magnifico dan juga dari CB Crefine Food. Nah, ada apa? Beberapa klub Premier League ini terus memperhatikan kontrak Bruno Fernandes, situasi kontrak di Manchester United. Manchester United mempersiapkan untuk menawarkan kontrak baru untuk pemain internasional Portugal yang saat ini sedang berlaga di Piala Dunia dengan gaji 375.000 pounds per pekan dan untuk mengamankan Bruno Fernandes ya dengan periode yang lebih panjang lagi di Manchester United. Dari Sebre Crefine Food juga mengabarkan yang sama. Manchester United mempersiapkan kontrak baru untuk Bruno Fernandes dan mereka ingin mengamankan kapten dari Manchester United ini dengan masa depan yang lebih panjang lagi. Manchester United melihat ya Bruno Fernandes ini sebagai bagian kunci dari proyek sportingnya dan ingin membangun tim di sekitar pemain internasional Portugal tersebut. Tujuan dari memperpanjang kontrak ini adalah juga ya untuk bisa bahkan memberikan nilai valuasi yang tinggi dan bahkan bisa disebutkan akan memecahkan rekor kontrak dari pemain di Manchester United, dan ini juga memperlihatkan bagaimana komitmen klub untuk terus mempertahankan Bruno Fernandes sebagai pusat dari rencananya. Dan menurut gue hal ini bukan hal yang aneh. Ada beberapa komentar negatif seperti biasa ya, di kolom komentar kalau Sobat Football United lihat itu ya secara konsisten, tapi menurut gue sering sekali informasi-informasi ataupun pendapat-pendapatnya tidak masuk akal sih menurut gue ya. Pure mungkin karena haters. Gue gak tahu kenapa benci, padahal Bruno Fernandes adalah kapten dari Manchester United, kontribusinya juga jelas. Tapi namanya kalau sudah benci ya sering sekali terus mata tertutup rapat ya, sayang sekali sih sebenarnya. Tapi ya gue pikir memang Bruno Fernandes luar biasa bersama dengan Manchester United musim lalu. Rekor assist dalam satu musim secara konsisten, bahkan dari musim pertama di Manchester United dengan manajer yang berbeda-beda, dengan sistem permainan yang tidak sama, dengan filosofi yang juga terus berganti-ganti bersama dengan nama manajer dari satu musim ke musim yang lainnya. Tapi Bruno Fernandes secara konsisten ya menurut gue memberikan kontribusi yang sangat tinggi sekali bagi Manchester United, baik itu assist, gol maupun juga hal-hal lain di atas lapangan dan juga di luar lapangan. Dan fungsi Bruno Fernandes juga sebagai kapten dari Manchester United ini juga hal yang sangat-sangat menarik juga ya, karena kalau gue melihat misalnya di skuad Manchester United saat ini, bagi pemain untuk menjadi kapten Manchester United, dia harus bisa tampil di banyak pertandingan di Manchester United tentu saja dan bisa memberikan contoh dengan kontribusi yang positif di atas lapangan, dan itu tidak banyak bisa diemban oleh pemain yang saat ini berada di Manchester United, termasuk juga ya bermain di bawah tekanan sebagai seorang kapten. Dan Bruno Fernandes menurut gue semenjak dia menjabat kapten di Manchester United cenderung lebih bisa mengemban peran tersebut. Jadi sangat krusial dan sangat penting sekali. Dan menurut gue sangat layak ya Bruno ini mendapatkan kontrak baru dengan nilai yang tentu saja yang lebih tinggi lagi. Ini juga menunjukkan komitmen yang besar dari Manchester United kepada Bruno Fernandes. Morgan Rogers disebutkan oleh Matt Lowe adalah pemain lain yang dikabarkan akan melengkapi pergerakan besar di musim panas ini. Dan pendapat juga tentang angka yang diminta oleh Aston Villa dikabarkan bisa saja turun karena valuasinya cukup tinggi, sekitar 100 juta euroan. 100-an juta euro itu ya, bukan euroan, 100-an juta euro. Arsenal, Chelsea, dan Manchester United dikabarkan beberapa klub yang mengejar Rodgers, tapi masih akan dilihat terus ya apakah mereka akan bersiap untuk
menyamai valuasi dari Morgan Rogers. Ya, Morgan Rogers sendiri pemain yang pernah bekerja sama dengan Michael Carrick di klub sebelumnya di Middlesbrough. Saat ini valuasinya ternyata ada di angka 90 juta euro untuk pemain 23 tahun. Dan menurut gue ini di luar dari jangkauan Manchester United, apalagi Manchester United punya juga tujuan ataupun rencana untuk melakukan pengeluaran untuk lini tengah, dan itu pun juga tidak murah. Sehingga Morgan Rogers walaupun kualitasnya luar biasa fantastis, tapi menurut gue peluangnya tidak besar atau bahkan sangat kecil sekali untuk bisa ke Old Trafford. Dari tim Talk, Manchester United disebutkan telah membuka pembicaraan untuk mendatangkan pemain dari PSG ini. Bradley Barcola dikabarkan diincar oleh Manchester United. Dengan pembicaraan sudah dilakukan, pemain internasional Prancis ini ingin meninggalkan PSG setelah kecewa dengan perannya di Champions League ya. Dan Manchester United disebutkan satu di antara beberapa klub yang memonitor situasi dari Barcola. Bayern Munchen, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter Milan, Napoli juga sudah melakukan pembicaraan terkait dengan Barcola, dan ini akan membuat perburuan yang ketat untuk mendatangkan pemain serang sayap ini. Barcola, pemain berusia 23 tahun, 2 gelar Liga Champions luar biasa bersama dengan PSG, tentu saja 70 juta euro valuasi dari Barcola. Penyerang sayap kiri, di mana Manchester United juga dikabarkan butuh penyerang sayap kiri, tapi sekali lagi ya, menurut gue valuasinya terlalu tinggi. Tidak mungkin Manchester United akan mendatangkan pemain ini. Itu pendapat gue bisa jadi salah, tapi kita lihat akan seperti apa. Dan kabar terakhir ya dari Matt Lowe, tetap klub Premier League ya, ini khawatir terkait dengan valuasi 100 juta pounds dari Elliot Anderson. Pergerakan ya dari Nottingham Forest ke Manchester City ini akan menaikkan angka-angka lainnya nih, pemain-pemain lainnya di bursa transfer musim panas. Salah satu insider mengatakan bahwa pergerakan Elliot Anderson ini akan memiliki efek lanjutan terkait dengan klub yang memasang harga untuk para pemainnya, dan ini akan membuat situasi market lebih sulit lagi. Ya, ini yang juga banyak dikhawatirkan oleh klub lain dan termasuk juga Manchester United, dimana kalau kita lihat, gue pernah bahas juga di video lainnya bahwa bagaimana pemain yang diincar Manchester United lainnya pun juga angkanya tinggi, 80 juta. Padahal kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu, angka 80 juta tuh bahkan bisa hampir mendekati rekor. Tapi untuk saat ini gue punya perasaan seperti kayak terlalu mudah pemain itu dipasang harga sangat tinggi sekali, terutama ketika klub-klub besar yang mengincarnya, termasuk juga dengan Manchester United. Dan sangat wajar ini akan menimbulkan kekhawatiran ya. Semisal dia Elliot Anderson ini akan ke Manchester City dengan angka 120 atau bahkan 150 juta euro atau pounds ya. Ini situasi yang akan, menurut gue sangat make sense sih, bahwa situasi ini akan menaikkan valuasi pemain-pemain lain ketika diincar oleh klub lain juga. Dan kalau berbicara terkait dengan Manchester United, ya ini situasi yang tidak positif ya, karena bersama dengan manajemen baru sebenarnya Manchester United ini kan ingin membentuk market pemain ya, tidak seperti periode-periode sebelumnya, di mana Manchester United diberikan valuasi pemain-pemain yang diincar oleh klub sebelumnya ini dengan angka-angka tinggi, dan Manchester United cenderung menyetujuinya. Saat ini Manchester United lebih ketat, lebih cerdik menurut gua ya, dengan menetapkan incaran, tapi juga dengan alternatifnya. Dan salah satu trigger kenapa mereka berganti dari satu incaran ya, bukan hanya terkait dengan pemain ini punya kualitas bagus, tapi juga berapa harganya, masuk akal atau tidak. Ketika tidak masuk akal, mereka akan berganti. Cuman kalau banyak pemain ternyata dipasang harganya terlalu tinggi-tinggi banget, bahkan mendekati 2 kali lipat dari valuasi mereka sesungguhnya, ini sesuatu yang menurut gue juga harusnya tidak terjadi ya. Tapi ya, ini juga situasi yang harus dihadapi oleh Manchester United. Salah satu solusinya adalah ya Manchester United harus mencari bibit-bibit yang mungkin belum terdeteksi oleh banyak klub, sehingga valuasinya bisa ditekan. Cuman tentu saja ada proses dan juga keadaan yang berbeda dari hal itu, dan juga kejelian ya dari manajemen Manchester United ini juga dibutuhkan. Akankah itu menjadi kebijakan selanjutnya dari Manchester United? Kita lihat saja bagaimana Manchester United mungkin bergerak di bursa transfer, mendatangkan pemain-pemain yang mungkin tidak banyak diberitakan, bukan hanya pemain muda, mungkin juga pemain-pemain yang senior ya menurut gue,
dengan valuasi-valuasi yang cenderung tidak mahal tapi tetap bisa memberikan impact kepada Manchester United. Ini situasi yang menantang dan juga butuh sesuatu yang berbeda dari manajemen Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.